Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam, selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur malam hari ini kita boleh bersama kembali untuk beribadah keluarga. Biarlah dengan penuh sukacita kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau
muliakan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Kami bersyukur Tuhan, selamanya Kau Tuhan, selamanya Kau Yesus, hanya Engkau Tuhan, Allah di hidupku, hanya Engkau Yesus, Engkaulah kekuatan kami, Engkau perisai kami, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, buat segala yang sudah Engkau berbuat dalam kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan, rancangan yang Kau sediakan untuk kami bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera yang sudah Engkau persiapkan untuk kehidupan kami, untuk masa depan kami, untuk langkah-langkah hidup kami. Karena itu Tuhan, kami percayakan kehidupan kami di tangan Engkau. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami bangga memiliki Yesus yang luar biasa seperti Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami datang kepada Engkau, membawa hati kami, membawa kerinduan kami untuk menyembah dan memuliakan Engkau. Terlebih kami akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah Engkau yang memberkati hamba-Mu, yang merampaikan firman-Mu ini ya Tuhan. Biarlah hikmat yang dari Engkau percayakan kepada hamba-Mu. Sehingga firman ini menjadi hidup dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Di dalam kehidupan langkah-langkah hidup kami Tuhan, kami selalu mengandalkan Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, beracaralah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Topik yang saya bahas dalam bulan ini adalah masalah ibadah. Dan malam hari ini kita akan merenungkan bersama tentang latihan ibadah. Ya. Mari kita membuka di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7b dan 8. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan oleh Rasul Paulus, latihan badani terbatas gunanya,
itu bukan berarti latihan badani atau olahraga itu tidak berguna. Saya merasakan manfaat dan gunanya olahraga. Ya. Oleh sebab itu saya juga olahraga teratur, jalan kaki hampir tiap hari. Itu jalan kaki 5 kilo, ya, mulai dari gereja ke Bulung Agung, yaitu warung pecel Medion. Ya. Nah, dari gereja ke sana dan pulang pergi itu 5 kilo, saudaraku. Dan dengan olahraga itu membuat saya naik turun tangga di pastori itu ya nggak ada rasa berat ya atau rekoso begitu ya. Bahkan saya kadang sengaja naik turun tangga itu ya hampir 4-5 kali satu hari. Nah, satu kali nanti saya juga akan kembali mencoba jalan kaki dari Sengon ke Kucur. Ya, seperti yang saya lakukan di awal pelayanan tahun 1980-an begitu ya. Saya memang ingin merasakan kembali apa yang dirasakan oleh Bapak Pre dari Pandansari itu menjelang usia 80-an, saudaraku. Dia masih antusias jalan kaki dari Pandansari berangkat jam 5 pagi ke gereja. Dan itu dilakukan tiap minggu dengan kerinduannya untuk datang ke gereja. Secara antusias dia jalan kaki sampai dia tidak kuat. Ya, karena saya mendengar laporan dia seringkali jatuh, bangun, jatuh, ya. Sampai orang yang melihat kasihan dan saya mesti dengan serius melarang Bapak Pre untuk jalan kaki ibadah ke gereja. Sebetulnya saya sudah mencoba untuk membuat dia itu naik ojek atau apapun ya, pokoknya jangan jalan kaki. Namun rupanya dia memang ingin jalan kaki ya. Nah, sebetulnya memang usia lanjut itu tidak membawa pengaruh berarti dalam hal kebugaran. Ya. Saya perhatikan Indonesia mengirim utusan ke atletik master di Brasil, Maria Albertina Matulisi, itu umur 83. Jadi utusan Indonesia untuk ikut atletik di sana. Lalu Marice Elizabeth Roreh 81 tahun bersama dengan 6 rekan yang lain yang hampir rata-rata ya 70-an. Mereka itu semua diutus mewakili Indonesia di atletik master Brasil ya.
untuk lari 100 meter, 200 meter, dan 1.500 atau 1,5 kilo. Juga loncat jangkit. Nah, ini menunjukkan bahwa sebetulnya faktor usia pun tidak banyak mempengaruhi di dalam hal kebugaran. Kalau mereka itu secara teratur berolahraga, latihan jasmani. Latihan jasmani yang dilakukan secara teratur itu dan rutin itu akan mampu menjaga dan meningkatkan stamina kita. Tubuh akan menjadi lebih sehat, segar, dan kuat. Tidak gampang jatuh sakit. Jika latihan badani, jasmani, itu saja sudah memberikan satu manfaat dan satu perbedaan yang signifikan, mempunyai daya tahan tubuh dan kebugaran tubuh. Ibadah itu, Rasul Paulus berkata, lebih penting lagi. Di situ dikatakan latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna ya, di dalam segala hal. Jadi lebih penting lagi. Kenapa? Sebab di saat latihan jasmani terbatas gunanya, yaitu hanya untuk kehidupan kita di dunia ini. Namun latihan ibadah itu dikatakan akan membawa manfaat baik untuk hidup kita saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Oleh sebab itu Rasul Paulus menyerukan pentingnya untuk kita mengambil satu komitmen untuk melatih diri kita di dalam beribadah. Paulus berkata kepada Timotius agar dia melatih dirinya untuk beribadah. Kata latih itu berasal dari kata gymnazo, dan itu mengandung arti kedisiplinan ya yang dimiliki oleh seorang atlet. Kita lihat salah satu ciri khas yang melekat pada atlet itu adalah disiplin. Misalnya mereka itu harus disiplin di dalam berlatih. Dia harus disiplin untuk mengatur jadwal latihan secara teratur, sistematis, dan terstruktur. Selain itu, mereka itu juga tidak boleh makan makanan sembarangan, minum minuman yang sembarangan, tapi mereka harus makan makanan yang mengandung gizi dan yang bervitamin banyak dan baik. Ya. Mereka juga harus memiliki jadwal istirahat yang cukup, cuti, cukup tidur, istirahat, sehingga kondisi fisik mereka itu tetap fit, tetap prima. Nah, kalau hal ini dilanggar, ya ini bisa berakibat kemampuan mereka itu akan jauh berkurang, sehingga saat bertanding mereka itu nggak bisa memanfaatkan kemampuan maksimalnya dan bisa kalah. Saya masih ingat petinju legendaris. Saya
memang mengagumi. Karena pukulannya sangat kuat, karena dia memang melatih diri di dalam hal pukulan, tetapi juga teknik-teknik bertinju, kecepatan dan sebagainya. Dia melatih diri itu dengan sangat serius. Mulai dia masih muda, yaitu Mike Tyson. Sehingga dia menjadi petinju yang raja KO, ya. 1-2 ronde lawannya tersungkur. Tetapi ketika dia melawan Douglas, dia sangat meremehkan. Dia tidak mengikuti kedisiplinan, melanggar hal-hal yang seharusnya dia latih dengan disiplin, tetapi dia malah begadang, ya, menjelang pertandingan ini saudaraku, begadang dan main perempuan, ya, minum minuman sampai larut malam, ya, sehingga ketika esoknya itu bertanding melawan Douglas, dia menjadi bulan-bulanan dan mengalami jatuh lalu KO, ya. Namun ketika dia sadar bahwa dia itu sudah melanggar satu latihan yang harus disiplin dan teratur itu, dan soal makanan dan juga istirahat yang cukup, maka pada saat tanding ulang saya bisa melihat bagaimana sebetulnya Douglas itu bukan tandingannya, ya. Dan dia bisa menyelesaikan hanya 1,5 ronde. Douglas KO dengan sangat tragis. Nah, orang yang olahraga atau seorang atletis itu dia harus latihan secara terus-menerus dan meningkatkan porsinya secara perlahan di dalam setiap latihannya yang rutin itu. Karena tidak ada orang yang akan bisa langsung bisa menyelesaikan misalnya lari 10 km pada saat pertama kali latihan. Ya. Mungkin latihan itu harus dari mulai berjalan kaki beberapa kilometer, ya. Kemudian lari bertahap dibarengi dengan jalan, dan pada saatnya mereka akan menjadi mampu mencapai 10 km dengan berlari tanpa merasa letih atau mengalami pegel-pegel dan sebagainya. Untuk latihan itu memang awalnya mungkin terasa malas, ya. Tapi kalau kita terus mendisiplin diri, melatih diri, ya lama-lama tubuh ini akan menjadi terbiasa untuk berolahraga. Malah nanti akan terasa ada yang kurang jika kita tidak melakukan atau tidak berolahraga itu. Nah, seperti orang yang harus melatih diri itu, kemudian dia memiliki kebiasaan berolahraga dan menjadi terbiasa, demikian juga dengan ibadah, ya. Kita harus memiliki komitmen
untuk melatih diri kita agar kita terbiasa dan rajin beribadah. Bukan sebagai satu beban, ya. Tetapi satu hal yang menjadi hobi, ya, menjadi kesukaan, ya. Satu kehidupan yang diisi dengan kebiasaan beribadah secara teratur, itu akan kuat menghadapi berbagai macam masalah dan tekanan di dalam hidup ini. Tapi enggak berhenti sampai di situ. Ibadah yang baik dan teratur itu juga mengandung janji, yaitu pahala yang bersifat kekal di fase kehidupan kita selanjutnya setelah kehidupan kita di dunia ini selesai, ya. Jadi jelas betapa pentingnya satu komitmen untuk terus melatih diri agar ibadah secara rutin dan teratur itu kita lakukan bukan dengan paksaan, ya, tapi dengan kerelaan, dengan sukacita, ya. Malah kita akan merasa sesuatu yang kurang kalau kita tidak beribadah. Salomo menuliskan di dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-23, dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Ya, ada keuntungan di dalam jerih payah kita, itu pasti, ya. Lebih daripada kalau kita hanya berkata-kata saja. Bisa kata-kata tanpa satu tindakan, ya, sesuatu usaha berjerih lelah, ya akan tidak dapat apa-apa. Itu bisa dikatakan kegedean gluduk kurang udan, ya, akan menjadi kita tidak mendapat sesuatu apapun kalau kita hanya ngomong tok. Jerih payah itu pasti tidak sia-sia. Apalagi kalau jerih payah itu di dalam persekutuan dengan Tuhan, ya, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat yang 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, jerih payah itu pasti ada keuntungannya, termasuk di dalam jerih payah kita membangun satu hubungan yang intim dan erat dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkata, ya, Dia mengajarkan agar kita ini juga jangan bersikap apatis. Di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-7, Tuhan Yesus berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, saudaraku, meminta, mencari dan mengetuk itu adalah satu bagian dari usaha kita yang harus terus-menerus dilatih. Karena hanya setiap orang yang meminta akan menerima.
setiap orang yang mencari akan mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu akan dibukakan. Ya, Matius 7 ayat yang ke-8. Jadi berapa besar keuntungan yang bisa kita raih, ya, kita ambil dari ketaatan kita untuk tekun beribadah dan melatih diri kita untuk tetap melakukannya dengan disiplin dan teratur. Dan beribadah itu bukan hanya rajin ke gereja, ya. Telah saya jelaskan makna ibadah sejati. Jika saudara sekalian memahaminya, maka ibadah itu bisa dilakukan tiap menit, tiap jam, di mana saja, tidak tergantung waktu dan tidak tergantung tempat. Namun setiap ada kesempatan, yaitu ketika kita dibenturkan dengan situasi dan kondisi yang tidak kita harapkan atau tidak kita sukai, nah itulah saatnya kita latihan untuk beribadah dengan benar dan berkenan dengan memanifestasikan karakter Kristus di dalam diri kita. Ya. Karena sesungguhnya kita harus memahami bahwa kita itu ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Nah, kita harus mewujudkan, memanifestasikan akan Kristus yang ada di dalam kita itu. Karena tujuan ibadah itu sebetulnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Sebab itu jadikanlah ibadah itu menjadi suatu gaya hidup. Dan kita akan menuai manfaatnya. Bukan saja itu sangat berguna bagi kekuatan dan daya tahan kita menghadapi masalah, namun juga akan mengarahkan kita kepada upah yang kekal. Sebab itu rajin melatih diri untuk melakukan ibadah itu akan sangat bermanfaat bagi hidup sekarang ini, karena janji Tuhan juga akan kita nikmati di dunia ini, ya, akan digenapi dan kita akan menikmatinya. Tapi juga nanti janjinya juga akan digenapi di masa yang akan datang setelah kita dipanggil pulang ke rumah Bapa, yaitu kehidupan yang akan datang. Puji Tuhan, saya yakin saudara mengerti akan arti latihan ibadah itu, karena ibadah itu berguna karena mengandung janji baik untuk hidup sekarang dan untuk yang akan datang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada malam hari ini Tuhan, karena kasih dan kemurahan Tuhan kami boleh ada, kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan dan waktu yang Tuhan sudah berikan buat kami. Saat ini Tuhan kami akan
akan bersyafaat kepadamu untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Bapa, kami tak bosan-bosannya Tuhan kami berseru kepadamu untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan belas kasihan-Mu Tuhan turun atas bangsa kami. Engkau mengetahui Tuhan bagaimana keadaan bangsa dan negara kami saat ini ya Tuhan. Mari Tuhan Kau turunkan akan belas kasihan-Mu. Kau senantiasa Tuhan menolong akan bangsa kami Tuhan untuk bangkit kembali ya Tuhan. Kau akan memberkati bangsa kami Tuhan, baik dalam ekonomi, oh Tuhan, baik dalam oh Tuhan pertahanan dan ketahanan nasional Tuhan. Kau akan menolong bangsa kami, Kau akan menjaga bangsa kami dan memberkati bangsa kami. Untuk masyarakat Tuhan yang ada Tuhan, Kau akan tolong, biarlah Kau menjamah supaya bangsa kami ini Tuhan boleh bangkit kembali dari keterpurukannya Tuhan. Di masa-masa pandemi pada saat ini ya Tuhan, senantiasa Roh Kudus memberikan kekuatan penghiburan supaya kami boleh Tuhan dapat bertahan Tuhan dalam keadaan yang saat ini Tuhan kami boleh alami. Bapa di surga, kami juga boleh berdoa buat pimpinan bangsa dan negara kami, dari Bapak Presiden sampai kepada RT RW di desa-desa Tuhan. Biarlah senantiasa kasih setia-Mu Tuhan melingkupi akan pemimpin-pemimpin bangsa kami, sehingga mereka boleh oh Tuhan mengambil segala keputusan kebijakan ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, dengan takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memimpin mereka supaya boleh membawa bangsa kami kepada satu keadaan Tuhan, oh Tuhan, yang boleh memberkati akan semua masyarakat yang ada ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami juga oh Tuhan berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit penyakit Tuhan. Mari Tuhan belas kasihan-Mu atas mereka. Tangan-Mu yang penuh kuasa Tuhan menjamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit saat ini ya Tuhan. Baik yang ada di rumah-rumah sakit, baik yang ada di rumah Tuhan, Engkau akan menjamah setiap mereka Tuhan. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, terima kasih. Biarlah mereka juga boleh mengalami kesembuhan yang daripada Engkau, sehingga mereka boleh mengucap syukur dan memuji memuliakan Engkau. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mengucap syukur pada malam hari ini Tuhan. Kami boleh oh Tuhan mengalami akan kasih karunia-Mu hari lepas hari ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan akan kami ya Tuhan. Kami berseru kepadamu Tuhan di tengah-tengah keadaan yang mungkin bagi oh Tuhan anak-anak-Mu satu keadaan yang sungguh membuat kami merasa berat Tuhan. Beban kami terasa berat Tuhan, tetapi kami boleh percaya Tuhan bahwa Engkau Allah kami yang senantiasa memperdulikan kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, apapun yang kami alami pada saat ini ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kami percaya Engkau izinkan ini terjadi Tuhan, untuk supaya kami setiap anak-anak-Mu Tuhan boleh mengoreksi diri kami, apa-apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau mau pulihkan Tuhan, Kau mau oh Tuhan memperbaiki akan mungkin tingkah laku kami di dalam ibadah, tutur kata kami Tuhan, supaya kami kehidupan kami lebih berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Roh-Mu yang kudus akan senantiasa memberi kekuatan kepada kami, sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Kami senantiasa berserah diri dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hanya alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.